اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي رسول الله محمد بن عبد الله الصادق آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم على سيدي وحبيبي وطبيبي قلبي وجسدي وروحي سيدي محمد بن عبد الله الصادق الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila hadratin nabiyil mustafa sallallahu alaihi wasallam, thumma ila ruhil imam syekhil islam al-habib Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar bin Salim wa usulihima wa furu'ihim syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Tsumma ila ruh, sebutkan almarhum almarhumah kita masing-masing. Anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa yu'li darajatihim fil jannah syai'un lillahi lahumul fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahus samad,
لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد لا إله إلا الله والله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس وإلهكم إله واحد لا إله إلا هو الرحمن الرحيم الله لا إله إلا هو الحي القيوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض وهو العلي العظيم أفضل الذكر فاعلم أنه لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله Sayyiduna Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam La ilaha illallah 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 Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa azama radiyallahu ta'ala an ahli baitihil mutahharin wa ashabihil muhtadin wa tabi'in lahum bi ihsanin ila yaumiddin amin Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurika sari wa madadikal jari wa ala alihi wa sahbihi ya nur Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin Nurika sari wa madadikal jari wajma'ni bihi fi kulli adwari wa ala alihi wa sahbihi ya nur Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad bin Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah Qala ta'ala wa min ayatihi an khalaqalakum min anfusikum azwaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah inna fi dzalika laayatil liqaumin yatafakkarun
Wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam an-nikah min sunnati faman lam ya'mal bi sunnati falaysa minni. Yang saya hormati dan saya muliakan segenap hadirin jamaah Masjid Miftahuddin, wabil khusus Ketua Dewan Kemakmuran Masjid beserta jajaran pengurusnya, para orang tua, para tokoh, para sesepuh, segenap kaum remaja yang mohon maaf tidak bisa disebutkan satu persatu namanya, namun tidak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau semua. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, di malam hari yang mulia ini tiada kata yang pantas terucap dari mulut kita melainkan untayan puji serta syukur kita kepada Allah, karena Allah masih memberikan kepada kita berbagai macam nikmatnya, terutama nikmat iman, nikmat Islam, serta nikmat sehat wal afiat. Dan tak kalah pentingnya nikmat panjang umur, sehingga pada kesempatan kali ini di tempat yang mulia ini kita masih dapat berkumpul dalam rangka menyambung tali silaturahim dan dalam rangka menuntut ilmu. Oleh karenanya, mari dengan penuh rasa syukur sama-sama kita ucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, disadari atau tidak disadari bahwa berkumpulnya kita di malam hari yang mulia ini pertanda bahwa Allah menginginkan kebaikan untuk kita, kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat. Lihat hadis sahih riwayat Imam Bukhari. Kata Nabi, man yuridillahu bihi khairan yufaqihu fiddin. Barang siapa yang Allah kehendaki baik untuknya, maka Allah akan memberikan kepadanya pemahaman agama. Jadi bukan diberikan ilmu secara langsung, tiba-tiba faham hukum, enggak. Akan tetapi Allah mudahkan langkahnya untuk menuntut ilmu. Jadi orang yang Allah mudahkan langkahnya untuk hadir di majelis ilmu, itu tandanya Allah menginginkan kebaikan untuk orang tersebut, baik kebaikan duniawi atau kebaikan ukhrawi. Apa contohnya kebaikan duniawi? Saya satu ketika pernah didatangi oleh jamaah. Dia bilang, Pak Ustadz, sebelum Pak Ustadz ngajar di masjid ini, ada beberapa ustadz yang sudah mengajar, tapi saya tidak pernah hadir. Begitu ustadz yang ngajar, saya tiba-tiba pengen hadir. Kenapa? Karena yang ustadz bahas adalah masalah saya, yaitu masalah rumah tangga. Jadi sebelum ngaji fikih rumah tangga di sini, saya pernah membuka kajian fikih rumah tangga di masjid yang lain. Yang tadinya masjidnya sepi jadi rame. Biasanya orang dengerin kajian cuma di rumah-rumah. Begitu saya membahas fikih rumah tangga, masjid rame. Dan yang ditanyakan adalah masalah rumah tangga. Ya, masalah perceraian, masalah nafkah, masalah perjodohan, ya, masalah
pengen dapat jodoh. Wah. Batuk Oto ini. Sinyalnya terlalu kuat ini. Ya. Akhirnya setelah mengikuti beberapa kali kajian, dia bilang, Pak Ustadz, terima kasih, masalah saya selesai. Ya. Artinya apa? Memang benar, majelis taklim itu adalah solusi untuk segala permasalahan. Punya masalah rumah tangga, ya solusinya hadir majelis taklim. Karena di sana dibahas masalah rumah tangga. Ada lagi ketika saya buka fikih muamalah, membahas masalah perdagangan, masalah sewa menyewa, hutang pihutang, riba, saham, pegadaian dan lain sebagainya. Ya, yang tadinya sepi sekarang masjidnya rame sampai 50 orang yang hadir. Kadang lebih. Kenapa? Karena itu sebagian jamaah mengatakan itu masalah saya, Ustaz. Saya punya harta banyak, anak-anak agak-agak. Ya, akhirnya dia bertanya masalah warisan, ada yang bertanya masalah saham dan lain sebagainya. Setelah itu selesai, Pak, masalahnya. Ya. Nah, jadi memang majelis taklim ini solusi segala masalah, baik masalah akhirat atau masalah dunia. Buktinya tadi, beberapa orang yang punya masalah duniawi, masalah kerjaan, rumah tangga dan lain sebagainya, itu bisa selesai di majelis taklim. Makanya kata Nabi, ala tarta biryadil jannah. Ada seorang sahabat yang lewat, kata Nabi, tidakkah engkau mau mampir di taman surga? Apa itu taman surga? Kata Nabi, majalisul ilmi, yaitu majlis-majlis taklim. Itu adalah taman surga. Artinya apa? Ini kiasan. Taman surga itu adalah taman yang sangat indah, siapapun yang masuk ke dalamnya semua masalah hilang. Betul. Begitu pula dengan majelis taklim. Ya. Hadirin jamaah punya masalah apapun itu bisa diselesaikan di majelis taklim. Karena apa? Karena semua solusi ada di dalam ajaran agama Islam. Ada di Al-Qur'an, ada di sunnah Nabi, atau ada di dalam kitab-kitab para ulama. Asal daek we nanya, nah asal ulah era, insya Allah masalah selesai. Ya. Cuman kalau masalah ekonomi jangan sama saya, Ustadz, bagaimana biar saya kaya lah, nyao. Saya cuman ngasih petunjuk-petunjuknya saja, seperti baca waqiah setiap habis asar atau habis maghrib atau habis isya, insya Allah rezeki digampangin. Adapun bagaimana caranya masuk pabrik, Pak Ustadz, punya orang dalam enggak? Lah enggak. Itu mah jangan nanyain ke saya masalah teknisnya. Pak Ustadz kenal sama HRD-nya enggak? Pak Ustadz tolong cariin pekerjaan. Salah nanya kalau begitu, Pak. Karena terus terang WA yang masuk ke saya banyak, Pak Ustadz cariin saya kerjaan lah. Kira-kira saya harus jawab apa? Ustadz cariin saya kerjaan. Ustadz saya lagi nganggur. Lah emang saya punya yayasan ya penyalur pekerja. Ya kalau nanya masalah hukum, masalah agama, bagaimana cara hidup yang benar sesuai agama Islam, begitu aja nanyanya. Jangan nanya lowongan kerja sama saya, malah mana saya tahu, Pak. Serius, ya banyak dari WA itu minta kerjaan sama saya. Ya Allah, ya Rabb. Aduh, ya jangan salah bertanya ya. Itu masalah duniawi insya Allah bisa selesai di majelis taklim. Begitu pula masalah ukhrawi, masalah akhirat bisa selesai juga. Di dalam hadis riwayat Imam Ibnu Abi Syaibah di dalam kitabnya Al-Musannaf, kata Nabi begini, kana rajulun yusolli sittina sanah. Ada seseorang yang sudah sholat 60 tahun.
tapi tidak satupun sholatnya diterima. Walam tuqbal lahu sholah. Ini kira-kira 60 tahun lama enggak? Pak Haji berapa tahun? Oh 17. Pak Haji 70 ya? Ini ada orang sholat 60 tahun tapi tidak satupun sholatnya diterima oleh Allah. Kenapa? Kata Nabi, yutimmu ruku'ahu wala yutimmu sujudahu wa yutimmu sujudahu wala yutimmu ruku'ahu. Sholatnya asal-asalan, ruku sujudnya tidak sesuai rukun dan syarat. Saya pernah sholat di depan orang pakai kaos pendek, pakai celana. Pas ruku dan sujud, ya, saya ngelihat itu tuh ada lubang buaya itu, ya, ya kan? Kan kaosnya ketarik ke atas, celananya ketarik ke bawah. Yang nongol apa? Celengan semar kan? Iya. Jadi pengen rajin nabung saya itu. Kira-kira sholatnya sah atau tidak? Tidak sah. Kenapa? Auratnya terbuka. Maka jangan heran ya kalau seandainya orang ibadah tapi ibadahnya tidak diterima. Kenapa? Karena ibadahnya tanpa ilmu. Kata Ibnu Ruslan, wa kullu man bi ghairi ilmin ya'malu a'maluhu mardudatun la tuqbalu. Setiap ibadah yang diamalkan tanpa ilmu, maka ibadahnya tertolak, tidak berlaku, tidak diterima oleh Allah. Makanya sholat harus ada ilmunya, puasa ada ilmunya, semua ibadah harus ada ilmunya, ya. Maka yang namanya majelis ilmu itu bisa menyelesaikan masalah ukhrawi, masalah akhirat. Sholat kan masalah akhirat ya. Dijelaskan di majelis taklim bagaimana ruku yang benar, sujud yang benar, sholat yang benar. Di dalam Sahih Bukhari, ketika sahabat sholat asar, mereka ramai-ramai berwudu, tapi kata Nabi apa? Wailun lil aqabi minan nar. Di antara kalian ada yang akan jatuh ke dalam api neraka. Ini wudu, tapi kata Nabi masuk neraka. Kenapa? Tadi wudunya nggak benar, tumitnya tidak terbasuh. Jadi wudu tanpa ilmu maka wudunya tidak diterima, tidak sah. Kalau wudu tidak sah, sholat bagaimana? Tidak sah juga, ya. Nah, maka beruntung yang bisa hadir di majelis ilmu. Bukan cuma majelis ini ya, majelis manapun yang membahas hukum itu yang paling penting ya. Kan majelis macam-macam, ada yang ngebahas hukum, ada yang ngebahas akhlak, ada yang ngebahas tauhid, ya. Kemudian ada yang zikir tawasul saja dan lain sebagainya, macam-macam. Kalau bisa hadiri semua, Pak. Majlis yang berbeda-beda. Tanya dulu kalau mau hadir majlis, di situ pembahasannya apa? Fikih. Kalau Bapak ngerasa fikihnya masih kurang, hadir di majlis fikih. Di sana kajiannya apa? Tauhid. Kalau Bapak tauhidnya masih kurang, hadir di kajian tauhid. Di sana ngaji apa? Akhlak. Kalau ingin perbaikan akhlak, ngaji di pembahasan akhlak, ya. Kalau pengen zikir, tahlil, tawasul, hadir di majlis zikir tawasul. Jadi sebetulnya di kita itu menunya banyak, tinggal milih aja. Mau satu paket lengkap bisa. Semua cari, berarti yang satu majlis ada semua itu ilmunya. Ada tuh Pak, kalau mau 1 bulan sekali di Masjid Nurul Iman, Kiai Mustafa, sebulan sekali. Ada satu kiai dari Sukabumi namanya Abah Ridwan. 1 malam ngaji 9 kitab, 9 ilmu, dari jam 8 atau jam 9 kelar-kelar jam 1 malam. Nah, kalau kuat ya, itu mulai dari ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fikih, usul fikih, mantek, balagoh, itu 9 ilmu itu paket lengkap Pak, ya. Asal nggak olam nggak olam. Lah ngaji dari jam 9 sampai jam 1. Iya.
Habis itu jam 1 makan-makan, ya. Pulang jam 2, tidur jam 3, bangun subuh jam 7. Ya. Ya, jadi kalau pengen hadir ngaji yang sampai malam, pertahankan subuhnya juga ya. Jadi sekira-kira subuh kelewat, jangan tidur dulu, ntar deh tidurnya habis subuh. Ya, kalau kira-kira kuat tidur jam 3, setengah 5 bangun, nggak apa-apa tidur. Ya. Nah, jadi seperti itu hadirin jamaah yang dimuliakan Allah. Ya. Nah, jadi kita kembali bahwa hadirnya kita di majelis ini merupakan pertanda baik. Allah menggerakkan langkah kita karena Allah ingin memberikan kebaikan. Oleh karenanya, mari sama-sama kita mengucapkan kalimat hamdalah. Alhamdulillah. Pembukaannya lila banget sih ya. Sholawat besertakan salam senantiasa kita limpahkan kepada junjungan semesta alam, baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga tetap tercurah kepada para sahabatnya, para keluarganya, ahlul baitnya, dan mudah-mudahan sampai kepada kita selaku umatnya. Gening teh manisna amis sih amun nyelotoy. Langaran lagi teh manis atuh. Sok make jurus gitu tara toy. Oh, sok make wae. Iya. Kita lanjutkan kajian kita ya. Pada kitab fikih rumah tangga. Kitab yang akan kita baca adalah kitab Al-Miftah. Bismillahirrahmanirrahim. Wa yushtaratu fir radhi' kaunuhu hayyan hayatan mustaqirratan. Disyaratkan bagi ibu yang menyusui dalam keadaan hidup dengan hidup yang stabil. Wa kaunuhu dunal haulaini, dan disyaratkan bayi yang disusui usianya 2 tahun atau kurang dari 2 tahun. Maksudnya maksimalnya 2 tahun, tidak boleh lebih dari 2 tahun. Wa an turdi'ahu khamsa radha'atin mutafarriqatin. Si ibu menyusui, dia menyusui bayi yang disusui sebanyak 5 kali susuan secara terpisah. Fala asara lima dunaha. Maka susuan yang tidak mencapai 5 kali tidak ada konsekuensi hukum apapun. Wala ma'asyakki fiha, juga ketika seseorang ragu bilangannya, sudah menyusui 4 kali atau sudah 5 kali, maka tidak ada konsekuensi hukum bagi orang yang ragu terhadap jumlah susuannya. Titik sampai situ. Hadirin jamaah yang dimuliakan Allah, kita masih membahas tentang hukum susuan. Yang dimaksud susuan di sini adalah seorang perempuan menyusui bayi yang tidak ada hubungan kerabat dengan perempuan tersebut. Bukan menyusui anaknya, bukan menyusui adiknya, bukan menyusui keponakannya. Kalau menyusui anak, menyusui adik, menyusui ponakan, ya, maka tanpa disusui pun hubungan keduanya adalah mahram. Nah, yang akan dibahas adalah si perempuan yang menyusui dan anak yang menyusui itu tidak punya hubungan mahram. Tapi karena sebab susuan ini, maka keduanya jadi mahram. Apa syaratnya? Sekarang kita akan membahas syarat yang ketiga. Syarat yang pertama dan yang kedua masih ingat gak kemarin apa?
Yang pertama, yang menyusuinya adalah seorang manusia. Ya, artinya apa? Artinya kalau yang menyusuinya hewan, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun. Ada kucing nyusuin bayi. Apakah kucing itu jadi ibunya si bayi? Jadi mahramnya? Enggak. Ya. Jadi syarat pertama adalah yang menyusuinya adalah seorang manusia, bukan seekor binatang. Yang kedua, manusianya adalah seorang perempuan, bukan laki-laki. Misalkan, mungkin ini contoh yang mustahil ya, tapi bisa jadi ada. Ada seorang laki-laki yang dadanya itu bisa mengeluarkan susu. Waduh, ya, yang kanan susu putih, yang kiri susu coklat. Wah, mantep. Ada menunya begitu ya. Ya, misalkan ada laki-laki yang aneh lah, dadanya besar dan bisa mengeluarkan susu. Kemudian dia menyusui seorang anak. Maka dari susuan ini tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya si laki-laki itu tidak jadi mahram si anak. Kenapa? Karena tadi syarat kedua, yang menyusui harus seorang perempuan. Ya. Kemudian, enggak, syaratnya yang sudah dibahas lumayan banyak juga. Yang ketiga, si perempuan yang menyusui sudah mencapai usia 9 tahun. Artinya apa? Kalau si perempuan ini belum mencapai usia 9 tahun, misalkan 8 tahun tapi susunya sudah besar dan sudah mengeluarkan ASI, lalu dia menyusui seorang bayi, maka tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya antara si ibu yang berusia 8 tahun ini dengan si bayi yang disusui itu tidak jadi mahram. Karena tadi syaratnya, si perempuan yang menyusui sudah mencapai 9 tahun. 9 tahun Hijriyah ya, bukan Masehi. Kalau 9 tahun Hijriyah berarti lebih cepat daripada 9 tahun Masehi. Karena setiap 30 tahun Hijriyah, setiap 30 tahun Hijriyah, betul ya, itu adalah 1 tahun Masehi. Begitu ya, karena Hijriyah itu lebih cepat. Itu syarat keempat. Syarat yang kelima, air susunya dikeluarkan dari si perempuan ketika si perempuan itu masih hidup. Artinya apa? Artinya perempuan yang sudah meninggal dunia, kemudian susunya dipompa untuk diberikan kepada si bayi, sehingga si bayi tersebut pun meminum air susu itu. Maka antara si perempuan yang meninggal dan si bayi tidak ada konsekuensi hukum apapun. Artinya keduanya tidak jadi Kenapa? Karena tadi susu itu dikeluarkannya setelah si perempuan meninggal. Ya. Sementara syaratnya susu itu dikeluarkan ketika si perempuan masih hidup. Itu 5 syarat yang sudah kita bahas pada kesempatan sebelumnya. Sekarang syarat berikutnya. Syarat keberapa? Yang keenam. Syarat yang keenam, wa yushtaratu fir radhi kaunuhu hayyan. Disyaratkan bagi ibu yang menyusui dalam keadaan hidup. Hidup yang seperti apa? Hayatan mustaqirrotan. Hidup yang stabil. Bagaimana hidup stabil? Ini bisa dilihat di dalam kitab Hasyiah Al-Bajuri yang dikarang oleh Syekh Ibrahim. Ya, bi antakuna atau an yakuna ma'aha ibsarun bikhtiyarin wa nutqun bikhtiyarin wa harokatin ikhtiyariyatin. Sekira-kira si perempuan itu dia melihat penglihatannya masih stabil,
Bukan penglihatan orang yang sebentar lagi meninggal ya, masih stabil. Juga dia berbicara masih stabil. Dan melakukan gerakan yang stabil. Nah, ketika semua itu stabil, berarti hidupnya adalah hayatan mustaqirrah, hidup yang stabil. Nah, sebaliknya apabila penglihatannya tidak stabil, seperti penglihatan orang yang akan meninggal dunia, kan sok culak cilek teu pararuguhnya, betul ya? Atau misalkan ucapannya ngelantur kemana aja, atau gerakannya melakukan gerakan yang tidak biasa. Nah, ini namanya hayatun mustamirratun. Ini namanya kehidupan yang sudah tidak stabil. Kalau di dalam fikih, ini dibahas di dalam babuz dzabih atau bab sembelihan. Jadi di sana dibahas bahwa syarat menyembelih hewan adalah hewan tersebut harus memiliki hayatun mustaqirrah, hidup yang stabil, yang gerakannya masih gerakan normal, kemudian penglihatannya penglihatan normal, jadi hidupnya masih stabil, disembelih mati halal. Tapi kalau seandainya kehidupan si hewan itu sudah tidak stabil, contohnya ketabrak mobil, ada kambing ketabrak mobil, atau ayam kelindes motor, kira-kira kehidupannya setelah itu bagaimana? Begini kan, si kambing teu pararugu, si hayam ge naon ngaranna acrut-acrutan, naon acrut-acrutan teh ya, pokoknya nggak puguh gerakannya ya. Artinya apa? Sekira-kira didiamkan dia mati sendiri, tanpa disembelih dia mati. Itu namanya hayatun mustamirrah, hidup yang tidak stabil lagi, hidup yang jika didiamkan akan bersambung dengan kematian. Nah, maka hewan yang dalam keadaan tersebut itu tidak boleh disembelih. Kalau disembelih itu akan menjadi bangkai. Ada kambing ketabrak mobil, cek si otoy, wah daripada paeh, ini orang puncit yuk nyah. Akhirnya dipuncit yang separis di duanan. Wah, nyawa biasa ya, main puncit weh. Ya, kan otoy berpikir daripada dia matinya ketabrak, mending kita mati sembelih biar halal dimakan. Pertanyaannya, halal tidak dimakan? Tidak halal. Itu sudah jadi bangkai. Karena walaupun kita sembelih dalam keadaan hidup, tapi hidupnya hidup tidak stabil. Hidup yang jika kita biarkan, maka tidak lama dia akan mati. Walim ngelindes ayam, wah lagi ngetrek nih, di Meikarta. Ada ayam kampus lewat. Oh beda urusannya ini mah. Beda ya. Ayam lah, ayam kampung bukan kampus. Salah huruf doang. Ayam kampung lewat kelindes, kata Walim, nyaah. Ya, daripada paeh mending ku aing pencit. Ya. Walim yang kemana-mana emang bawa parang, waduh, langsung disembelih ketika itu juga. Halal tidak? Haram. Kenapa? Ya. Karena tadi si binatang itu kehidupannya hayatun mustamirrah, kehidupan yang jika dibiarkan maka dia akan mati. Lalu bagaimana hewan yang halal disembelih? Hewan yang halal disembelih adalah hewan yang jika tidak disembelih dia maka akan terus hidup, bertahan sampai 2 hari 3 hari, ya hidupnya normal. Ya, itulah hewan yang halal disembelih. Adapun hewan yang sedang sakaratul maut kemudian disembelih, maka itu jadi bangkai, tidak halal hukumnya, ya. Paham ya? Jadi ada hayatun mustaqirrah, ada hayatun mustamirrah. Hayatun mustaqirrah adalah hidup yang stabil, normal. Yang jika dia akan terus hidup. Tapi hayatun mustamirrah adalah hidup yang
yang jika dibiarkan ya bentar lagi mati. Nah, itu masalah sembelihan. Sekarang kita kembali lagi ke masalah susuan. Nah, dalam masalah susuan sama seperti itu. Si ibu disyaratkan hidupnya itu hayatan mustaqirrotan. Hidupnya itu adalah hidup yang normal. Jadi si ibu yang ngomongnya masih normal, gerakannya masih normal, dia menyusui. Nah, maka itu cukup syarat. Kalau cukup syarat berarti sah menyusuinya. Kalau sah menyusuinya, maka nanti akan ada konsekuensi hukum jadi mahram dan lain sebagainya. Sebaliknya kalau seandainya tidak cukup syarat, jadi si ibunya lagi sakaratul maut, wah ini si bayinya masih nete aja kan, padahal baru pertama kali nete, maka itu tidak sah susuannya, ya, artinya tidak jadi mahram antara si ibu yang menyusui dan yang disusui. Itu syarat keberapa? 6. Sekarang ketujuh. Wa kaunuhu dunal haulaini. Bayi yang dilahirkan batas maksimal usia bayi yang dilahirkan, enggak, bayi yang disusui. Nah, batas maksimal usianya adalah 2 tahun. Sampai di sini kayaknya sudah bisa menjawab pertanyaan Haji Adi ya. Kemarin Haji Adi pertanyaannya gimana? Bagaimana hukum suami yang menyusu kepada istrinya? Apakah suami jadi anaknya? Suami susuan. Ya. Tapi Pak Haji bukan sih yang nanya itu? Saya lupa. Iya ya. Pak Haji Gilan juga kepikiran sih dia, tapi nggak berani nanya. Ya. Ya jadi seperti itu. Ya, ini kan fenomena yang biasa sebetulnya. Cuman jamaah malu aja nanyanya, begitu ya. Saya buka dah itu ya kasusnya. Suami yang nyusu kepada istrinya. Ya. Bagaimana hukumnya? Apakah masuk pembahasan ini? Enggak. Ya, karena yang dimaksud menyusu adalah meminum air susu ibu. Bukan sekedar apa? Iya begitu. Itu enggak ada konsekuensi hukum. Ya. Jorok banget sih Ustadz lah. Kudu dibuka. Amun tadi dibuka jamaah malu-malu. Ya. Kan begitu ya. Itu realitas. Dan apa namanya, realitas dan aktivitas ya. Ya jadi itu hukumnya ya, nggak jadi masalah ya. Bahkan di pembahasan sebelumnya kita bahas secara ekstrim ya. Nah, kira-kira penontonnya banyak gak tuh yang iya ya bahas-bahas full kajian jorok 1 bulan penuh, 1 jam penuh ya. Tapi itu berkaitan dengan masalah hukum. Nanti jamaah kalau ada masalah-masalah ditanyain aja, nggak usah malu-malu. Karena kalau satu ngebuka, yang lain pasti ngebuka semua. Ya. Nah, si bayi yang disusui usianya tidak lebih dari 2 tahun. Artinya kalau si perempuan menyusui bayi yang usianya tidak lebih dari 2 tahun dengan syarat-syarat tertentu, nanti 2 orang ini, si ibu yang menyusui dan bayi yang disusui menjadi mahram. Tapi kalau yang disusui itu lebih dari 2 tahun, menyusui anak yang berusia 3 tahun, 5 tahun nyusu kene ya. Padahal maksimal nyusu berapa tahun? Haulaini kamilaini liman aroda ayyutim marrodoah. Jadi memang kata Allah Subhanahu wa taala menyusu itu afdolnya sampai 2 tahun ya. Saya kasih rahasia juga nih, kalau anak panas, anak sakit pilek, jangan buru-buru dikasih obat. Obat terbaik untuk bayi, untuk anak kita
di bawah 2 tahun itu adalah air susu ibunya. Jadi kalau anak panas, pilek dan lain sebagainya, ya dihajar pakai ASI aja. Diperbanyak minum ASI-nya, sembuh. Di dalam ASI itu ada makanan, ada obat dan lain sebagainya, ya, lengkap di dalam ASI itu. Asalkan ibunya makannya yang bagus-bagus juga. Ibunya makan daging, iya, makan buah, jangan seblak mulu, seblak. Dikit-dikit seblak mercon, level 1, level 5 loh. Anaknya kepedesan, Pak. Het susu main lah dah amat sih nya. Beda jeung susu tetangga. Ya pernah disusuin sama tetangganya. Jangan aduh, pikirannya ini. Jadi seperti itu ya. Nah, jadi ini tugas bapak-bapak ya, untuk memberikan makanan yang bergizi kepada istri yang sedang menyusui, Pak. Ini jangan dianggap remeh ya, karena pertumbuhan otak, pertumbuhan badan, dan semuanya itu tergantung daripada ASI-nya. ASI tergantung daripada makanan istri, ya. Makanya Pak, kalau pengen ASI-nya itu berkualitas, perhatikan gizi istri, perhatikan makanannya, ya. Ya 2 setiap hari atau 2 hari sekali kasihlah rendang, ya enggak. Jangan lupa sayuran-sayurannya, buah-buahannya. Tapi yang bagus itu kasih daging, banyakin tiap hari dah suruh makan daging istri, biar ASI-nya itu kental dan bagus. Nanti bagus untuk perkembangan anak, ya. Saya dapat pelajaran kemarin. Ketika anak saya lahir prematur, kemudian masuk ruang perinatologi, harus masuk inkubator, hidung diberikan alat nafas bantu, mulut dimasukkan selang, kemudian kaki tangan diimpus, ya. Hadirin yang dimuliakan Allah, tahu biayanya berapa? Itu selama 8 hari. 8 hari untuk membesarkan anak di dalam inkubator. Biayanya itu 50 juta. Ngegedein anak. Dari berat badan 1,9 itu targetnya 2 kilo lebih, Pak. Seminggu yang penting lebih dari 2 kilo. Itu seminggu di ruang perinatologi, masuk inkubator 50 juta. Ya, saya berpikir kalau membesarkan anak di perut ibunya dikasih seblak aja jadi, Pak. Betul nggak? Karena apa? Karena rahim ini memang inkubator tercanggih di dunia. Allah sudah mendesain suhunya pas, makanannya apa yang dimakan oleh si ibu jadi vitamin dan makanan si anak. Ada kabel-kabel khusus yang disambungkan secara alami lewat perut, ya, menyambung ini itu dan lain sebagainya. Canggih luar biasa rahim istri kita itu, Pak. Sehingga untuk membesarkan anak di dalam rahim istri kita nggak perlu repot-repot, nggak perlu biaya-biaya mahal. Tadi saya bilang seblak aja cukup buat ngegedein bocah. Kalau kurang gede makan es krim, cepat gede, betul nggak? Karena kalau ke dokter, kata dokter ini ukurannya kurang nih Bu, ibu harus rajin-rajin makan es krim, itu cepat gede Pak. Kenapa? Ada kandungan susunya kan ya, cepat gede tuh anak di dalam rahim ibunya. Tapi untuk membesarkan anak di inkubator, Masya Allah, seminggu 50, ya Allah. Kumaha kaum UMR, apa kabarnya? Ayo coba seminggu 50 juta. Ya, mana tuh pakai BPJS deh puyeng, Pak. Ya, jadi seperti itu. Itu belum ketika dia lepas dari rumah sakit harus kontrol jantung, kontrol mata, paru-paru. Saya masih bolak-balik tuh. 2 kali lagi saya kontrol anak saya, kontrol mata hari Sabtu nanti di Jakarta di EJEC,
dokternya khusus, alatnya khusus. Enggak semua dokter bisa pakai alat itu. Satu lagi nanti kalau udah 6 bulan itu cek jantung, mahal loh Pak. Ya, makanya sayangi istri, itu maksud saya. Sayangi istri kudunya ka pamajikan. Jadi kalau pamajikan kita, itu pantas banget pamajikan kita. Jadi kalau istri kita sedang hamil, benar-benar harus dimanja. Ya, jangan sampai capek, jangan sampai stres. Kasih makan makanan yang bergizi, yang bagus. Bukan cuma rasa cinta pada istri, tapi juga rasa sayang kepada anak kita. Ya, selama dia di perut manjain istri. Kalau udah keluar mah beda lagi urusannya. Cina. Ya, walaupun udah keluar, sayangi istri, perhatikan air susunya biar bergizi tinggi karena itu akan diminum oleh anak kita. Oke. Sampai sini paham maksud saya ya. Sayangi istri, cek si walim etat can boga. Ya ilmunya dulu, ya enggak? Jadi ketika nanti berumah tangga udah tahu bagaimana jadi suami syariah. Iya, yang konvensional kan banyak masalah. Itu yang syariah nih, bisa menyayangi istri. Dan mudah-mudahan dapat istri yang syariah juga ya. Yang bisa menghargai suami. Jadi suaminya ke pamajikan, pamajikan hormat ke suami. Itu mantep banget tuh rumah tangga begitu ya. Kita lanjut. Wa anturdi'ahu khamsa rada'at mutafarriqat. Jumlah susuannya adalah 5 kali susuan. Yang dimaksud 5 kali susuan itu bukan 5 kali sedot ya, bukan. Tapi 5 kali susuan itu sekali nempel mulut si bayi di puting si ibu yang menyusui. Selama bayinya nempel, selama mulutnya nempel di puting perempuan yang menyusui, selama itu pula terhitung sebagai satu susuan. Mau dia nyedotnya 10 kali, 20 kali, 50 kali, selama mulutnya tidak lepas dari puting si perempuan yang menyusui, selama itu pula dihitung sebagai satu susuan. Pak Ustadz, bagaimana kalau dilepas tapi sebentar? Ya. Nah, kalau dilepas tapi sebentar nanti ada pembahasannya. Kadang si bayi kan pengen pindah susu tuh, dari susu ke kiri ke kanan. Atau kadang si bayi main dulu, ya, ntar kembali lagi nyusu. Atau kadang si ibunya yang ada urusan dulu, ngunci pintu, bayinya ditaruh, kemudian bayi nyusu lagi dihitung satu susuan atau udah beda susuan. Nah, di sini dibahas. Mutafarriqatin fala athara lima dunaha wala ma'asyakki fiha. Maka tidak ada konsekuensi hukum apapun jikalau si perempuan menyusuinya di bawah 5 kali. Cuman 3 kali nyusuinnya, 4 kali, maka tidak ada konsekuensi hukum, artinya si ibu dan si anaknya tidak jadi mahram. Wala masyakki fiha, begitu pun kalau ragu, si ibu ragu, saya udah nyusuin 4 apa 5 ya, maka hukumnya tidak menjadi mahram karena ragu tersebut. Jadi selama ragu, maka selama itu pula belum ada konsekuensi hukum. Wa dhabtuhunna bil urfi, ukurannya adalah dengan kebiasaan. Wa in lam yakun syab'un, sekalipun si anaknya belum kenyang. Artinya si anak baru nyusu 3 kali sedotan, akhirnya dia pergi lagi tuh. Misalkan anak setahun kan udah bisa jalan ya, nyedot 3 kali, dia pergi main lagi. Ya, maka itu disebut satu susuan karena sekali nempel bibir di putingnya, walaupun si anak tersebut belum kenyang. Tuh. Itu dihitung satu susuan. Nanti dia kembali lagi ya setelah beberapa saat, maka hitungannya itu adalah hitungan yang kedua. Falau qata'a i'radun anis saddi, jika seandainya si bayi dia melepaskan susunya, au qata'athu alaihil murdi'ah,
atau yang melepaskan adalah si ibu yang menyusuinya. Li syughlin tawilin, karena ada pekerjaan yang memakan waktu cukup lama. Summa ada, kemudian kembali menyusu, ta'adda darrodo, maka susu yang kedua dianggap sebagai susu berikutnya. Jadi kalau susuan pertama dan susuan kedua jaraknya lama ya, dan lama itu tidak bisa dipastikan berapa menitnya, tapi dilihat secara kebiasaan. Ini secara perkiraan dan kebiasaan, jarak segitu lama atau enggak. Kalau seandainya dianggap lama antara susuan pertama dan susuan kedua, maka susuan yang kedua dianggap susuan kedua. Susuan berikutnya dianggap susuan kedua, ya. Wa in qata'ahu lilahwin. Dan kalau seandainya si anak melepas susunya karena ingin main, au litanafusin, atau sekedar untuk bernafas, wa ada fauron, tapi si anak itu kembali menyusu dalam jangka waktu yang pendek, au tahawwala min saddiha ila saddihal akhar, atau si anak berpindah dari susu yang satu ke susu yang lain, fala ta'adduda, maka tidak dianggap susuan berikutnya. Jadi masih dianggap satu susuan ya. Si anak cuman main sebentar, nyusu lagi. Anak cuman ngambil napas doang, dilepasin susunya, nyusu lagi. Anak cuman pindah dari satu susu ke susu yang lain, semua itu dianggap satu susuan. Intahawwala fil hal wa illa ta'addada, jika si anak kembali menyusu dalam keadaan dalam waktu yang cepat, tidak dipisah dengan waktu yang lama. Wa illa ta'addada, kalau seandainya jangka waktunya lama, maka dianggap dua susuan. Wa kadza la ta'adduda in qata'athu li syughlin khafif tsumma ada. Begitu pula tidak dianggap susuan yang lain ketika si perempuan melepaskan susunya dan dia melakukan perbuatan yang pekerjaan yang lain dalam waktu yang tidak lama. Misalkan lagi nyusuin, dilepasin dulu anaknya karena pengen matiin kompor gas, atau karena pengen nutup pintu dengan jarak yang tidak lama, kemudian dia menyusui lagi, maka itu dianggap satu susuan, karena tadi jarak susuan pertama dan susuan kedua tidak lama. Wa yushtaratu aidan wusulul laban fi kulli wahidatin minal khamsir rada'at ila jawfihi ay al ma'iddah awid dimag. Dan disyaratkan pula air susunya itu benar-benar sampai ke dalam perutnya. Jadi kalau baru sampai ke tenggorokan dimuntahin lagi, tenggorokan muntahin lagi, itu belum jadi satu susuan. Jadi dianggap satu susuan kalau air susunya itu benar-benar sudah tertelan dan sampai ke perutnya. Yang dimaksud perut adalah lambung. Wa in taqayya'ahu fil hal, sekalipun dimuntahkan saat itu juga. Ya, dia menyusu sudah sampai lambungnya, udah banyak, di situ muntah lagi. Susuan kedua nyampe lambungnya dimuntahin lagi. Itu sudah dianggap susuan. Ya, jadi yang penting sudah sampai ke perut. Mau dimuntahkan lagi, tidak dimuntahkan lagi, maka sudah masuk hitungan. Wa yakunu wusuluhu ilal jawfi biwasitatin munfatihin. Dan air susu sampai ke perutnya itu melewati saluran terbuka dari tubuh ini. Ya, kita bahas singkat saja, mulut. Jadi kalau air susu masuknya lewat mulut sampai ke perut, maka dianggap satu susuan. Atau lewat hidung. Ya, ini bayi-bayi udah sirkus ya. Ya, nyusunya gaya banget lewat hidung. Misalkan ini mah lewat hidung, ya misalkan karena sebab mulutnya tidak ada salurannya, maka harus ASI-nya itu didorong lewat hidung. Ya, didorong harus lewat hidung. Tuh. Maka itu pun dianggap susuan. Yang penting dari saluran tubuh yang terbuka.
mulut terbuka. Artinya apa? Menghubungkan bagian luar ke bagian dalam tubuh. Hidung terbuka, menghubungkan bagian luar ke dalam bagian tubuh. Ya, adapun telinga dan mata itu bukan saluran terbuka. Ini jalan buntu semua. Mata, mohon maaf kalau diambil matanya, ini jalan buntu, Pak, nggak ada saluran ke dalam. Telinga juga itu jalan buntu, tidak ada saluran ke dalam secara ilmu kedokteran. Ya, jadi saluran yang terbuka yang menghubungkan bagian luar dan bagian dalam manusia itu 4. Mulut, hidung, kemaluan depan, kemaluan belakang. Itu namanya wasitotun munfatihatun. Jadi saluran yang dapat menghubungkan bagian luar dan dalam. Nah, dalam konteks menyusui, lubang yang bisa dijadikan saluran cuma 2, mulut dan nggak mungkin dari bawah, ya. Nah, maka singkatnya begini, kalau seandainya menyusuinya lewat mulut dan lewat hidung, maka itu dianggap satu susuan. Tapi dari selain 2 lubang ini, misalkan bikin lubang buatan, entah mulutnya bagaimana, hidungnya seperti apa, sehingga dokter memutuskan membuat lubang buatan di perutnya. Jadi dari perut itu dibikin lubang sampai langsung tembus ke lambungnya, dimasukkan ASI-nya langsung ke lambung, maka itu tidak dianggap susuan, ya. Karena tadi syaratnya susu yang sampai ke dalam perut, ke dalam lambung itu harus melewati saluran terbuka. Titik sampai situ pembahasan kita pada kesempatan kali ini. Insya Allah pembahasan berikutnya terkait konsekuensi hukum dari menyusui. Jadi pada kesempatan kali ini kita membahas tentang syarat-syarat sah menyusui. Nanti kesempatan berikutnya kita akan membahas apa konsekuensi hukumnya. Itu saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan yang sedikit bermanfaat. Seperti biasa sebelum ditutup, barangkali ada yang ingin bertanya, disilahkan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Terkait dari mukadimah tentang memotong atau membeli binatang yang sudah keadaan atau sakit. Iya. Di masyarakat kita ini sering terjadi bila ada ayam misalnya musim apa tetelok atau apa ya, itu kan pada disebut itu. Apa namanya tetelok? Taman apa? Tetelok. Butil. Burung ayam yang sakit. Terus satu lagi, ketika kita apa menembak burung, kan katanya boleh apa baca Bismillah Allah tembak, kalaupun mati boleh dimakan. Itu bagaimana? Ya, jadi ayam yang sakit itu dilihat dulu. Kalau seandainya dia dibiarkan akan mati, maka dia sudah jadi bangkai. Kalau kita sembelih, ya, kita sembelih maka dia jadi bangkai. Jadi artinya tidak boleh dimakan, tidak boleh disembelih bahkan dari awal. Ya, tunggu sampai dia mati saja, karena itu sudah calon bangkai. Adapun kalau penyakitnya itu sekira-kira didiamkan sehari 2 hari, dia masih tetap hidup. Ya, misalkan masih hidup, tapi dalam keadaan cacat misalkan, dalam keadaan ayan, maka para ulama mengatakan boleh disembelih. Ya, di dalam Hasyiah Al-Bajuri itu beliau Syekh Ibrahim Al-Bajuri mendefinisikan hayatun mustaqirah dengan waktu. Jadi sekira-kira 1 hari masih hidup berarti namanya hayatun mustaqirah. Ayamnya misalkan memang udah begini, udah celeng, ya, tapi dia itu bisa bertahan sampai 1 hari, 1 hari, 2 hari, kok masih hidup, sembelih boleh, karena berarti hidupnya adalah hayatun mustaqirah. Walaupun dia
udah nggak karuan itu, jalannya nggak karuan, ini nggak karuan. Nah, jadi dipertimbangkan itunya dulu ya. Sekira-kira dia didiamkan, sebentar lagi mati, maka tidak boleh disembelih. Tapi kalau seandainya didiamkan, dia masih bisa hidup dalam jangka 1 hari atau 2 hari. Tapi dalam keadaan seperti itu, dalam keadaan mengenaskan, maka boleh disembelih. Karena ketika itu dia masih memiliki hayatun mustaqirrah, hidup yang stabil. Ya. Kemudian yang kedua tadi apa? Menembak burung boleh ya. Itu dijelaskan di dalam kitab fikih pada babus soid. Bab berburu hewan yang tidak bisa ditangkap. Selama masih bisa ditangkap secara baik-baik. Rung, sini dong. Laper nih gitu. Bahaya banget burung datang. Nggak ada apa ceritanya. Ya, tidak bisa ditangkap baik-baik, maka bisa ditangkap secara ekstrim. Bagaimana caranya? Tembak, panah, tombak, dan lain sebagainya. Ya. Nah, ketika ditembak dengan syarat jangan menggunakan senapan api ya. Kalau senapan angin boleh. Karena kata Nabi la yu'adzib bin nari illa rabbun nar. Tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Nah, dari hadis ini para ulama mengambil banyak istinbat hukum. Salah satunya ya hukum tadi, berburu tidak boleh menggunakan senjata api. Kenapa? Hadisnya tadi tidak boleh membunuh dengan api kecuali Tuhan yang menciptakan api. Artinya kita tidak boleh berburu dengan menggunakan senjata api. Kalau senjata angin boleh. Terus dari hadis ini juga jadi bahsul masail. Bagaimana hukum membunuh nyamuk dengan raket listrik? Iya kan? Kan listrik dari api kan, dari unsur api. Ya, itu nyamuk ketika digeprek pakai raket elektrik mati nggak? Berarti membunuh makhluk dengan api. Ya, itu kan nggak boleh ya. Nah, itu jadi pembahasan juga tuh. Ya, apakah boleh membunuh nyamuk dengan raket listrik dan lain sebagainya. Nah, kita kembali ke masalah tadi dulu aja, itu mantar gampangnya. Nah, jadi berburu itu diperbolehkan, ya, dengan cara menembak dengan syarat jangan pakai senjata api. Pakai senjata angin, ditembak, ketika burungnya itu masih hidup, maka wajib disembelih. Maka ketika kita berburu, jangan lupa bawa pisau, ya, atau bawa golok. Kalau hewan buruannya gede, ketika dapat dia jatuh masih hidup, wajib disembelih sebelum dia mati. Tapi kalau seandainya dia sudah mati, maka tidak jadi masalah, halal, walaupun tanpa disembelih. Sama seperti kalau di dalam fikih dibahas berburu dengan hewan buas, salah satunya dengan seekor anjing. Ya, punya anjing penurut yang kalau diperintahkan untuk menyerang dia serang. Kita ingin berburu dengan anjing peliharaan kita, apakah boleh? Boleh. Dengan syarat anjingnya sudah terlatih. Ketika diperintahkan untuk menyerang, dia menyerang, diperintahkan berhenti, dia berhenti. Dan dia tidak bernafsu untuk memakan sedikit pun dari hewan buruannya. Artinya sebelumnya dikasih makan, dikenyangin. Ketika berburu, dia niatnya untuk kita, bukan untuk dirinya sendiri. Ya. Emang anjing bisa niat, ya dilihat indikasinya aja dah. Dia berburu untuk dia makan atau untuk karena diperintahkan oleh kita, ya. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup aja ya. Saya ada urusan ini. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa qiyamana wa ta'limana wa ta'allumana wa tammim taqsirana ya Allah ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad
an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana qtarafna wa annana asrafna ala fatub alaina taubah taghsil li kulli haubah wastur lanal awrati wa aminir rawati waghfir li walidina rabbi wa mauludina wal ahli wal ikhwani wasairil wa kulli dhi mahabbah au jiratin wal muslimina ajma amin. Asma fadlan wajudan manna la biktisabi minna bil mustafa rasulina dhabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habbi wa alihi wa sahbi datosi sohbi walhamdulillah fil bad'i wat tanahi sallallahu ala sallallahu